Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 429 Ashura dan Mei Gongzi. Cahaya perak samar menjulang dengan tarian tubuhnya yang halus, dan fluktuasi spasial yang indah juga muncul dengan tenang. Tarian Tianji adalah warisan terpenting dari klan monster merak, dan juga merupakan inti sebenarnya. Hanya berdasarkan tarian rahasia surgawi, mantan kaisar iblis merak akhirnya bisa menjadi kaisar. Hanya saja warisan tarian Tianji sangat sulit, dan klan monster merak belum dapat memahami tarian Tianji selama beberapa generasi. Ini juga alasan sebenarnya mengapa kaisar iblis besar tidak bisa muncul. Tarian Tianji lebih cocok untuk klan iblis merak wanita, dan pria juga dapat mempelajarinya, tetapi efeknya sangat buruk. Namun, di antara klan monster merak, darah alami pria jauh lebih kuat daripada wanita. Mantan kaisar iblis merak adalah seorang wanita yang garis keturunannya telah bermutasi, yang membawa keluarga merak ke garis keturunan tingkat pertama. Namun, dalam proses pewarisan selanjutnya, klan iblis merak jantan lebih kuat, dan klan iblis merak betina juga tidak dapat memahami tarian rahasia surgawi, yang tertunda dan situasi saat ini terbentuk. Sampai generasi ini, Mei Gongzi menunjukkan bakat uniknya. Mahkota emas merak asal di usia muda. Dalam mempelajari tari Tianji, dia akhirnya mewarisi inti warisan klan monster merak. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi alasan mengapa Raja Iblis Merak Besar mewariskan posisi patriark kepadanya bahkan jika dia memiliki darah manusia. Ketika aku menyelesaikan tarian ini, aku tidak akan menunggu orang itu. Sungguh, kata-kata tidak masuk hitungan. Saat Mei Gongzi menari dengan anggun, ki dan darah di tubuhnya menjadi lebih dan lebih harmonis, seluruh tubuhnya memancarkan kristal perak yang jernih, dan pikiran spiritualnya juga berkembang keluar. Setiap perubahan halus di ruang sekitarnya berada dalam persepsinya. Dia bahkan bisa merasakan kegelisahan dari kotak Keri, yang merupakan respon dari garis keturunan klan monster merak miliknya. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, aura yang sangat tajam mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Mata Mei Gongzi menjadi tajam dalam sekejap, tubuhnya yang halus terpelintir, bulu merak telah jatuh ke telapak tangannya, ruang di sekitar tubuhnya berfluktuasi dengan cepat, dan dia siap menyerang kapan saja. Tetapi pada saat ini, ujung tajam itu diam-diam menyatu, dan sesosok turun dari langit. Warna emas di punggungnya dengan cepat menyatu, dan arah jatuhnya tepat di depannya. Mei Gongzi tertegun sejenak, aura yang akrab itu. Maaf membuatmu menunggu. Suara yang familiar, nafas yang familiar, topeng yang familiar, dan sosok yang familiar. Ashura jatuh ke tanah, napasnya jelas sedikit pendek, dan dadanya masih naik turun, menunjukkan bahwa dia seharusnya pergi keluar untuk bergegas sebelumnya. Namun, saat ini, ada panas membara di matanya yang tidak bisa disembunyikan, dan bahkan memberi Mei Gongzi perasaan bahwa dia akan bergegas. Melihat sosok yang akrab, mendengarkan suaranya, aku tidak tahu mengapa, kebencian yang terkumpul dalam penantian 3 hari telah berubah menjadi rasa soliditas. Apakah kamu datang dari jauh? Mei Gongzi berkata dengan suara rendah, menatap Ashura, yang tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Pada saat ini, mata Ashura sepertinya telah menelannya. Dia telah tumbuh lebih tinggi dan lebih proporsional. Suasana muda gadis itu juga menjadi lebih intens, sedikit kurang hijau, dan sedikit lebih feminin, tetapi tampaknya sedikit lebih kurus, tetapi matanya lebih cerah. Tariannya barusan sangat indah. Bahkan, sebelum yang lain datang, kesadaran dewa sudah menyapu, ya, itu adalah kesadaran ilahi, karena kesadaran dewa tidak dapat dengan mudah ditemukan, dan juga dapat menyelidiki ke tempat yang lebih jauh. Untuk menentukan apakah dia masih di sana, dia bahkan tidak peduli dengan konsumsinya sendiri. Kemudian, dalam persepsi indera alam dewanya, dia merasakan pencerahan yang bergerak, tarian yang seolah-olah menggerakkan seluruh ruang. Persepsi pencerahan ini membuatnya sangat mabuk sehingga dia bahkan tidak menyembunyikan aura tajam yang dibawa oleh Jin Pengcang. Dia akhirnya muncul di depannya, melihat wajahnya yang cantik, temperamen yang lebih halus dan halus, kesibukan siang dan malam ini tidak sia-sia. Yah, itu agak jauh, tapi tidak apa-apa. Karena beberapa penundaan, kamu sudah menunggu lama, kata Ashura lembut, menahan keinginan untuk memeluknya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat penampilannya yang bermasalah, keluhan di hati Mei Gongzi telah benar-benar hilang. Tidak peduli bagaimana dia berdiri di sini dan menunggu,
pihak lain ingin bergegas kembali dari tempat yang jauh. Kerja keras ini bisa lebih melelahkan daripada dirimu sendiri. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang menunggumu di sini? Ashura tersenyum sedikit dan berkata, aku telah membuat lingkaran keterampilan jiwa di sini. Jika seseorang tinggal di sini untuk waktu yang lama, aku dapat merasakannya dari jarak jauh. Hanya kamu yang akan tinggal di sini untuk waktu yang lama dan menungguku. Terutama untuk kedua kalinya berturut-turut. Waktu, hal yang sama berlaku untuk langit, aku tahu kamu yang keluar. Kamu telah banyak berubah. Kekuatanmu juga meningkat banyak. Apakah retret benar-benar berakhir? Hanya dengan sapuan kesadarannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Mei Gongzi menjadi semakin kental, dan basis kultivasinya sendiri telah menetap dengan sangat baik. Meskipun dia masih berada di alam tingkat 8, dia sudah berada di puncak tingkat 8, dan jelas bahwa dia sengaja menekan garis keturunan. Tanda-tanda kekuatan, jika tidak, ia seharusnya mampu menembus tingkat ke-9. Berapa umur Mei Gongzi? Pada usia 16 tahun atau lebih, perlu untuk memiliki basis kultivasi tingkat 9, yang benar-benar sangat langka di antara manusia. Tentu saja, kecuali Tang San sendiri. Dia tidak bisa dinilai oleh remaja normal. Yah, tidak apa-apa, retret belum berakhir. Aku dibebaskan untuk beristirahat sebentar. Aku akan diuji dalam beberapa hari. Tes apa? Ashura bertanya dengan gugup. Mei Gongzi berkata, itu harus menjadi ujian keluarga. Setelah ujian berlalu, retret harus berakhir. Ashura tiba-tiba berkata, alasan mengapa kamu menekan kekuatanmu adalah menunggu ujian untuk menerobos. Seharusnya, aku tidak melakukannya. Mei Gongzi mengangguk. Itu bukan dia, tentu saja itu adalah Raja Iblis Merak Besar. Tampaknya tes ini sangat penting. Cahaya di tangan Ashura berkedip, dan sudah ada dua hal lagi. Dia menyerahkannya kepada Mei Gongzi dan berkata, dua hal ini adalah akuisisiku baru-baru ini. Kamu memegangnya. Kamu harus menggunakannya ketika kamu menghadapi penilaian keluarga. Mei Gongzi melihat dua benda di tangannya dan mau tidak mau menunjukkan rasa ingin tahu, itu adalah batu putih susu dan cermin kecil. Apa ini? Ashura berkata, batu ini disebut batu takdir. Bawalah, itu akan memberimu keberuntungan. Itu berasal dari Gunung Suci Tianhu di Istana Leluhur. Apakah itu milik Kaisar Iblis Rubah Surgawi? Mei Gongzi berkata dengan terkejut. Ashura mengangguk, kamu harus memperlakukan yang lain sebagai senjata. Aku mencatat kemampuan garis keturunan di atasnya. Ketika kamu mengaktifkannya saat kamu dalam bahaya, kemampuan di dalam akan terungkap, dan itu bisa menunjukkan level yang mirip denganmu. Tapi itu adalah kekuatan garis keturunan. Kamu pandai mengontrol ruang. Apa yang aku rekam untukmu adalah kekuatan garis keturunan buaya waktu, kontrol waktu. Ketika kamu melepaskannya, kamu dapat mengontrol akselerasi waktu atau waktu dalam 1 menit menjadi lambat waktu dan ruang bekerja sama akan banyak membantumu. Mei Gongzi melihat kedua benda ini di tangannya, dan kemudian menatapnya lagi, tetapi tanpa sadar dia mundur selangkah, menggelengkan kepalanya, dan berkata, terima kasih, tetapi aku tidak dapat memilikinya. Mereka terlalu berharga. Aku tidak bisa memiliki milikmu. Ashura berkata, apa yang kita bagi antara kamu dan aku? Milikku adalah milikmu. Kamu mengambilnya terlebih dahulu dan menggunakannya seperti yang aku pinjamkan kepadamu. Kamu dapat mengembalikannya kepadaku setelah kamu meninggalkan bea cukai. Mei Gongzi itu masih menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin kamu tidak berpisah? Aku belum pernah melihatmu apa adanya. Faktanya, jumlah pertemuan kita terbatas. Aku tidak tahu siapa kamu dan di mana kamu berasal. Mengapa kamu membantuku seperti ini? Bagaimana aku bisa memintamu untuk membayar seperti ini berulang-ulang? Aku tidak bisa memberimu imbalan apapun. Solen 5 chapter 430 Perlindungan Sumpah Darah. Ashura berpikir dalam hati, menikahiku lagi adalah hadiah terbaik. Tentu saja, dia juga memikirkannya, jika dia mengatakan itu, dia mungkin akan menakuti Mei Gongzi. Melihat Ashura sedikit terdiam, Mei Gongzi melanjutkan, jika kamu bisa, buka topengnya dan biarkan aku melihatnya. Setidaknya beritahuku orang seperti apa yang membantuku. Aku benar-benar tidak dapat mengambil barang-barangmu. Aku datang untuk melihatmu hari ini, dan aku menunggumu di sini selama 2 hari terakhir, dan aku berharap aku bisa mengenalmu lebih baik dan memberitahuku siapa kamu. Ashura tersenyum pahit dan berkata, mengapa repot-repot dengan ini? Kamu hanya perlu tahu bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikanku sendiri.
Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, kamu akan sepenuhnya mendukungmu. Itu sudah cukup. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak cukup. Jika teman tidak bisa jujur satu sama lain, bagaimana mereka bisa menjadi teman? Pada saat ini, Ashura benar-benar memiliki keinginan untuk mengangkat topengnya dan mengungkapkan warna aslinya. Tapi dia menahan diri. Akan jauh lebih mudah bagi Ashura untuk muncul di sebelah Mei Gongzi di masa depan, apakah itu untuk melindunginya atau melakukan beberapa hal lain. Setelah mengubah identitas Tang San, yang satu terlalu mengejutkan, dan yang lain, dia juga khawatir Mei Gongzi akan terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, Tang San yang asli baru saja berusia 14 tahun sekarang. Pada usia 14 tahun, bagaimanamu menjelaskan tubuh kultivasi ini dan begitu banyak pengetahuan? Untuk melindunginya di masa depan, dia harus menggunakan akal ilahinya. Mustahil untuk mencegahnya melihatnya setiap saat seperti ketika Dewa Laut datang terakhir kali. Ketika dia melihatnya, bagaimana dia menjelaskannya? Mereka masih muda sekarang, Tang San telah menunggunya tumbuh dewasa, dia harus melindunginya dengan baik, dan ketika dia siap, dia akan mengejarnya dengan segala cara. Identitas Ashura lebih cocok daripada Tang San untuk melindunginya. Sisi baiknya banyak. Namun, Mei Gongzi memiliki ide yang berbeda saat ini. Dia telah menunggu Ashura muncul akhir-akhir ini. Selama proses ini, dia juga dengan hati-hati memikirkan hubungan antara dirinya dan Ashura. Pada awalnya, dia muncul begitu tiba-tiba, tetapi setiap kali dia mengalami kesulitan, dia akan muncul di sisinya. Pada awalnya, dia penuh kewaspadaan terhadapnya, dan hatinya penuh dengan pria yang muncul entah kenapa, berhati-hati. Tapi saat dia muncul di sisinya lagi dan lagi, membantu dan melindungi dirinya lagi dan lagi, garis pertahanan di hatinya secara bertahap mengendur. Memikirkan kembali 2 hari ini, dia terkejut menemukan bahwa dia tampaknya telah menganggapnya sebagai teman penting sebelum dia menyadarinya. Namun, dia bahkan belum pernah melihat seperti apa dia sebenarnya. Jadi, dia memutuskan bahwa jika dia datang kali ini, dia harus melihat seperti apa tampangnya dan bertanya siapa dia. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan begitu juga aku. Alasan mengapa aku tidak akan membiarkanmu melihat penampilanku secara alami karena aku memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Ashura menghela nafas dan berkata pelan, jika kamu tidak ingin menerimaku yang seperti ini, maka aku tidak ada cara lain. Kamu dapat memperlakukanku sebagai utusan yang dikirim oleh dewa untuk melindungimu. Tidak peduli bagaimanamu melihatku, aku pasti akan berada di sisimu saat kamu membutuhkanku. 2 hal ini adalah yang aku mempertaruhkan hidupku. Aku hanya berharap aku dapat memberimu bantuan. Bagaimanapun, kamu masih muda, dan kamu masih memiliki jalan panjang. Penilaian ini akan sangat penting bagimu. Jika kamu gagal lulus, apa yang akan kamu hadapi? Sudahkah kamu memikirkannya? Bahkan jika kamu ingin menanyaiku, atau punya ide lain, kamu harus lulus penilaian ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Ashura menjentikkan pergelangan tangannya dengan ringan, dan cermin kristal dan batu takdir di tangannya terbang ke arah Mei Gongzi. Merasa ada beberapa perubahan dalam nada suaranya, Mei Gongzi tanpa sadar mengambil alih. Matanya tampak sedikit lebih melankolis dan sedikit sedih. Pada saat ini, di kedalaman matanya, sepertinya ada banyak cerita dan masa lalu. Pada saat ini, Mei Gongzi sepertinya melihat seorang lelaki tua. Seorang utusan penjaga yang dikirim oleh surga. Kemudian dia melihat bahwa Ashura mengangkat tangannya dan menggesekkan tangan kirinya di jari telunjuk tangan kanannya. Saat berikutnya, setetes darah yang dipenuhi dengan napas berapi-api dan dengan kecemerlangan yang aneh telah keluar dari antara jari-jarinya. Itu jelas setetes darah. Untuk setiap orang yang kuat, esensi darah adalah keberadaan yang paling penting dalam tubuh. Esensi darah yang benar-benar dapat dipadatkan seseorang hanya beberapa lusin tetes, dan setiap tetes sangat berharga. Tetesan esensi darah itu menari-nari di antara jari-jari Ashura, memancarkan kecemerlangan yang aneh. Itu adalah perasaan yang membuat Mei Gongzi gemetar. Sepertinya ada banyak hal yang dia kenal dalam esensi darah itu. Hari ini, aku bersumpah demi darahku. Selama sisa hidupku, tidak peduli saat-saat indah atau sulit, tidak peduli seberapa kuat atau lemah, tidak peduli seberapa muda atau tua, tidak peduli apa jalan di depan. Aku akan selalu melindungimu Mei Gongzi. Aku tidak akan pernah melakukan apapun terhadapnya. Dia akan selalu berada di sisinya dan tidak pernah mengkhianatinya. Jika kamu melanggar sumpah ini, dunia akan meninggalkannya, dan 5 guntur akan menghantam puncak. Saat dia berbicara, dia menggambar lintasan aneh dari udara dengan tangannya,
dan setetes esensi darah dioleskan di udara secara alami. Ayo, padatkan menjadi pola yang aneh. Sinar darah menyembur dari tubuh Ashura hampir seketika, meskipun hanya menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, seluruh aura Ashura berubah secara drastis. Sumpah darah, seru Mei Gongzi dengan seru. Pada saat ini, dia bahkan sedikit bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia ingin melihat wajah sebenarnya dari pihak lain, Ashura akan menggunakan cara seperti itu untuk membuktikan perwaliannya pada dirinya sendiri. Kamu tidak membutuhkan ini, maafkan aku. Hati Mei Gongzi langsung dipenuhi dengan penyesalan. Esensi dan darah sangat berharga, akan butuh waktu lama bagimu untuk pulih dari konsumsi ini. Maaf, aku seharusnya tidak berubah-ubah, kamu. Ashura tersenyum dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi, tidak apa-apa. Ini juga akan membuatmu merasa nyaman. Aku benar-benar kesulitan untuk tidak melepas topeng sekarang. Suatu hari aku pikir aku bisa melepas topeng. Ketika saatnya tiba, itu akan diambil sesegera mungkin. Percayalah, ini hanya masalah waktu. Aku akan selalu melindungimu dengan baik. Apa artinya bersumpah darah demi istrimu? Bahkan jika dia memberikan hidupnya untuknya, dia tidak akan ragu. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia telah membayar untuk dirinya sendiri seperti itu. Sumpah darah adalah sumpah paling serius di benua Falan. Tidak ada ras yang berani membuat sumpah darah dengan santai, karena di plane ini, tidak peduli ras apa, kekuatan berasal dari darah. Setelah diserang oleh garis keturunannya sendiri, ia pasti akan tiada. Setelah sumpah darah dibuat, Mei Gongzi bisa merasakan bahwa dia tampaknya memiliki lapisan hubungan dengan Ashura di depannya, dan sumpah darah juga membuatnya tidak lagi curiga dengan tujuan Ashura untuk mendekatinya. Ashura menyelesaikan semua keraguan di hatinya dengan cara ini. Ambil, perlakukan saja seperti yang aku pinjamkan kepadamu. Kamu dapat mengembalikannya kepadaku setelah kamu lulus penilaian keluarga, kata Ashura sambil tersenyum. Melihatnya bingung, dia merasa sedikit tertekan di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa menghilangkan keraguannya jika dia tidak melakukannya. Adapun konsumsi setetes esensi darah ini, ia masih memiliki cara untuk pulih dengan cepat. Mei Gongzi menunduk dan berkata, terima kasih. Ashura menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, terima kasih. Apakah kamu sudah makan? Atau haruskah kita pergi makan bersama? Dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya sekarang. Namun, Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ibuku masih di rumah menungguku pulang untuk makan malam. Aku berjanji padanya untuk pulang untuk makan malam. Sedikit kekecewaan muncul di hati Ashura, tetapi dia mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kembali lebih awal, hari sudah gelap. Ya, kamu kembali dari jauh, hanya untuk melihatku sekali. Setelah itu, aku akan tetap di sini menunggumu, kata Mei Gongzi. Ashura mengangguk dan berkata, kapan saja. Dimanapun aku berada, aku akan mencoba kembali dalam 3 hari. Mei Gongzi menatapnya dengan mata yang sedikit rumit. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana menghadapi adegan seperti itu. Aku ingin merepotkanmu dengan sesuatu. Mei Gongzi sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Solen 5 chapter 431 Ashura cemburu pada Tang San. Oh, ya, aku punya masalah, aku ingin menyusahkan. Mei Gongzi tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kamu bilang. Mei Gongzi berkata, aku punya teman yang bekerja sebagai tukang di Kericol Lege. Apakah kamu tahu wali kota Zhang? Dia murid dari wali kota Zhang. Namanya Tang San. Jika kamu merasa nyaman, berbaliklah dan temukan dia untukku. Nah, ketika aku keluar kali ini, aku tidak menemukannya. Jika kamu melihatnya, katakan padanya, tunggu aku di kampus. Paling lama 3 bulan, aku harus bisa resmi pergi. Biarkan aku menemukan diriku sendiri. Ashura mau tidak mau menjadi sedikit lucu. Tapi dia mengangguk dan tersenyum, siapa dia? Apakah dia hanya seorang teman? Mei Gongzi tercengang, lalu mengangguk, dan berkata, ya, temanku. Bagaimana denganku? Bisakah aku menjadi temanmu sekarang? Tanya Ashura. Ya, Mei Gongzi mengangguk. Lalu dia melihat ke langit, ini sudah sangat larut, aku pergi dulu. Terima kasih. Sosoknya secara bertahap menghilang di bidang pandang, dan Ashura tidak bisa menahan tawa. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa dia agak cemburu pada Tang San. Tang San juga tidak melakukan apapun untuknya, Ashura sendiri membayar lebih banyak. Tapi sepertinya jarak antara dia dan Ashura hilang antara dia dan Tang San. Di masa depan,
ketika dia tahu bahwa Tang San adalah Ashura dan Ashura adalah Tang San. Aku tidak tahu apakah dia meninggal di klubnya atau klubnya sendiri. Xiao Mei, cepatlah dan dewasalah. Ketika kamu berusia 18 tahun, aku akan benar-benar mulai mengejarmu. Melihatnya hari ini, melihatnya lebih cantik, melihatnya tumbuh lebih dan lebih seperti kehidupan sebelumnya, Tang San sangat bersyukur saat ini, berterima kasih pada dirinya sendiri karena dapat menemukan plane ini dan dia. Meski ingin kembali bersama dan kembali ke puncak, masih banyak ujian yang harus dilalui. Namun, dia yakin bahwa dia akan dapat membawanya kembali ke keluarganya, dan dia akan selalu menjadi istrinya. Mei Gongzi telah pergi, dan Tang San juga akan pergi, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika bukan demi putra yang cantik itu, dia tidak akan pernah kembali hari ini, masih banyak pekerjaan akhir yang menunggunya di istana leluhur. Namun, kali ini, lebih baik melakukan sesuatu. Tanpa memasuki kota Keri, Tang San melompat di sepanjang jalan kecil di sebelah Akademi Keri, dan langsung menuju pegunungan Keri di belakang. Tidak perlu kembali ke Akademi Redemption Organization. Setelah memasuki pegunungan Keri, dia membentangkan sepasang sayap emas dan langsung berlari ke tempat yang sudah dikenalnya. Meskipun teleportasi mungkin lebih cepat, dia ingin memanfaatkan pengembalian ini untuk mengamati jika ada perubahan di sekitar Akademi. Menghadap ke udara, semuanya seperti biasa. Di bawah penerbangannya yang tinggi, aku dengan cepat datang ke pangkalanku yang sebenarnya. Kabut ilusi masih tertutup di area sana. Pada saat ini, langit telah benar-benar gelap, dan penjaga area serial, Golden Mountain Valley masih diam-diam tersembunyi dalam kegelapan. Tang San berjalan ke dalam formasi ilusi, ketika pemandangan menjadi jelas kembali, napas kehidupan yang kuat menyapu wajahnya, dan tubuhnya segera penuh dengan kegembiraan untuk menyerap vitalitas ini, untuk melengkapi siang dan malamnya dan setetes darah yang dikonsumsi. Lembah emas di malam hari sangat sunyi, hanya pohon-pohon emas yang tumbuh semakin kuat di samping danau memancarkan cahaya keemasan yang samar, memberikan surga yang damai ini kecemerlangan dan vitalitas. Kembali ke sini, Tang San sendiri merasa hatinya menjadi tenang. Dia tidak mengatur susunan teleportasi antara istana leluhur dan lembah emas, salah satunya karena materi dan tingkat kultivasinya saat ini tidak diizinkan, dan yang lainnya karena dia tidak ingin merusak kedamaian tempat ini. Agar base camp belakangnya lebih stabil. Berjalan perlahan menuju danau, menyerap nafas kehidupan yang kaya di udara, Tang San tiba-tiba merasakan tubuhnya lebih hangat. Pohon emas tumbuh setiap hari, dipelihara oleh energi spiritual yang dibawa oleh barisan pengumpul roh, tumbuh sangat cepat, dan semakin besar, semakin banyak vitalitas yang diberikannya kembali. Siapa? Sebuah suara berat terdengar. Detik berikutnya, sekelompok siluet sudah bergegas menuju wajah mereka dengan angin yang buruk, langsung menghalangi jalan Tang San. Tang San mengangkat tudungnya, memperlihatkan wajahnya yang bertopeng, "Ini aku." "Tuan, kamu kembali." Sebuah suara penuh kejutan terdengar. Di antara sosok-sosok yang bergegas ini, seorang wanita berlari dengan cepat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, yang merah. Tang San tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Aku baru saja kembali." Tetapi mereka yang mengikuti Hong Yi adalah beberapa liger muda dengan perawakan yang sangat besar. Mereka kokoh, dan fluktuasi darah yang berapi-api di tubuh mereka penuh dengan pemuda dan kekuatan. Sejak Tang San memecahkan masalah garis keturunan dan mencapai kesepakatan, suku liger datang untuk menetap di lembah emas. Ada tempat yang cukup besar di sini, dan aura kehidupan yang kaya adalah tempat yang paling cocok untuk pemulihan bagi suku yang vitalitasnya awalnya dipengaruhi oleh denyut nadi darah. Penolong. Beberapa liger muda membungkuk ke Tang San satu demi satu, dan mata mereka dengan jelas mengungkapkan rasa terima kasih dan kedekatan. Tang San dapat dikatakan telah menyelamatkan seluruh ras mereka dan merupakan dermawan yang hebat. "Kamu tidak harus sopan, di mana kucing besar?" tanya Tang San. Seekor liger muda tersenyum dan berkata, "Seharusnya dengan saudara ipar, sebut saja." Tang San buru-buru berhenti, dan berkata, "Tidak, sudah terlambat. Aku akan mencarinya lagi besok. Kalian semua pergi dan istirahat juga." "Yah, kami bertanggung jawab atas jaga malam." "Kamu bisa istirahat," kata pemuda suku liger sambil tersenyum. Sulit untuk memiliki habitat yang baik. Meskipun ada perlindungan susunan magis di sini, dapat dikatakan cukup aman, tetapi para tetua suku liger masih mengatur agar yang muda dan setengah baya untuk menonton malam setiap hari. Tang San tersenyum dan mengangguk, dan membawa Hong Yi ke pohon emas. "Hong Yi, pergi dan istirahat juga."
Aku punya sesuatu untuk mencarimu besok. Tuan yang baik. Hong Yi membungkuk ke Tang San sambil tersenyum, dan kemudian melangkah pergi, kembali ke gua untuk beristirahat. Setelah dipelihara oleh aura kehidupan di lembah emas, basis kultivasi Hong Yi adalah yang tertinggi di antara semua gadis rubah merah, sudah di tingkat ke-6. Namun, setelah mencapai level ini, garis keturunannya yang lebih lemah juga menunjukkan kelemahan pada penerusnya, dan sudah sangat sulit baginya untuk terus maju sendiri. Gadis rubah merah lainnya bahkan lebih buruk darinya. Tang San datang di bawah pohon emas dan berjalan langsung ke formasi pengumpulan roh. Tidak hanya ada vitalitas yang kuat di sini, tetapi vitalitas langit dan bumi juga sangat kuat. Menatap pohon emas yang tumbuh, Tang San mau tidak mau menunjukkan kehangatan di hatinya. Ini ditanam oleh diri sendiri, dan secara bertahap memiliki penampilan di depanmu. Duduk bersila di bawah pohon emas, Tang San tidak ingin memulai meditasi dan latihan, tetapi mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Itu adalah botol kristal. Ketika botol kristal muncul, sekelompok cahaya kuning yang awalnya tenang tiba-tiba menonjol dari kiri ke kanan, seolah ingin keluar dari botol kristal yang disegel. Itu benar, ini adalah roh yang difoto Tang San di lelang leluhur agung, roh kekaisaran kaya. Menurut pengenalan juru lelang pada waktu itu, menyerap roh dapat secara langsung meningkatkan kekuatan kesadaran ilahi, tetapi apakah Tang San akan langsung menyerap roh ini? Jawabannya tentu saja tidak. Esensi langsung diserap, apalagi masalah reaksi, hanya perilaku ini sendiri yang sangat boros. Sebagai kondensasi kesadaran spiritual, jiwa sadar dalam dirinya sendiri. Salah satu alasan mengapa orang-orang di istana leluhur merasa bahwa itu hanya dapat digunakan untuk menelannya adalah karena roh yang sadar ini ingin sekali merebut rumah itu, untuk menemukan kesempatan untuk terasal kembali. Soul Land 5 Chapter 432 Esensi Jiwa Pohon Emas. Dan sangat sulit untuk berhasil dalam mengejar jiwa. Karena yang mereka hadapi pasti adanya ras yang berbeda. Tetapi ketika Tang San pertama kali melihat esensi roh ini, ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamatinya, dia langsung menilai roh macam apa itu, jadi dia pikir keberuntungannya nyata. Aku memeriksa segel di mulut botol kristal, itu adalah formasi segel kecil. Indera spiritual dari jiwa itu sendiri terhalang dan tidak dapat dilepaskan. Dan indera spiritual ini tidak dapat berpengaruh apa-apa, karena ciri terbesar dari indera spiritual adalah tidak cukupnya kekuatan spiritual untuk memobilisasi, dan tidak ada tingkatan kekuatan. Tang San dengan terampil melepaskan jejak kekuatan spiritual untuk melewati segel, dan diam-diam menggali ke dalam botol. Diam dulu, baru kita bicara. Tang San menyampaikan pikirannya kepada roh di dalam botol melalui kekuatan spiritual. Sepertinya dia tidak mengharapkan seseorang untuk berkomunikasi dengannya, dan tindakan membanting jiwa ke kiri dan ke kanan tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, suara penuh kemarahan terdengar di pikiran spiritual Tang San. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Itu adalah raungan yang kuat, penuh kemarahan dan keengganan. Aku akan membiarkanmu keluar, tapi kita harus bicara dulu, kata Tang San dengan tenang. Biarkan aku keluar. Suasana hati spirit masih sangat tidak stabil. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak dapat berkomunikasi denganmu dalam keadaan ini, dan kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebebasan atau bahkan mendapatkan kembali hidupmu. Kamu harus tenang dulu. Soul Essence tidak menjawab kali ini, tetapi tubuh utama jelas tenang. Permukaan Soul Essence berangsur-angsur berubah menjadi bentuk lingkaran cahaya yang mirip dengan mata, melihat ke arah Tang San di luar botol. Tang San membiarkannya menatapnya, hanya menunggu dalam diam. Setelah beberapa lama, suara Soul Essence muncul lagi, sedikit serak, tetapi jelas tidak begitu bersemangat. Siapa kamu? Tang San berkata, namaku Tang San. Aku membawamu turun dari pelelangan besar. Dalam arti tertentu, aku pikir kita harus berteman. Teman, apakah kamu manusia? Suara Soul Essence curiga. Ya, aku manusia. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan melahapmu, kata Tang San dengan tenang. Tidak melahapku, kamu makhluk tercela, tahukah kamu berapa tahun yang aku butuhkan untuk measalkan kebijaksanaan spiritual, dan berapa tahun yang aku butuhkan untuk menyingkirkan belenggu bumi, dan bahkan menembus langit. Pada saat ini, namun, kamu telah mematahkan akarmu, dan musnah dalam kesengsaraan, dan kamu telah ditangkap dan diubah menjadi penampilan seperti ini. Kamu cacingan. Emosi Soul Essence mulai menjadi tidak stabil lagi. Tang San menghela nafas pelan dan berkata, kamu lebih baik menstabilkan emosimu terlebih dahulu. Pertama-tama, aku tidak melakukan semua yang kamu derita.
Jika tebakanku benar, seharusnya klan monster yang mengubahmu menjadi esensi jiwa. Itu lebih kemungkinan besar. Selain itu, hanya keberadaan tingkat Raja Iblis besar yang dapat dimakan oleh harimau di bawah bencana. Dan aku adalah manusia. Bagi kita manusia, monster itu sendiri adalah musuh, dan musuh dari musuh adalah teman. Karena kamu bisa selamat dari bencana, itu berarti kebijaksanaanmu cukup tinggi, dan kamu harus bisa mengerti apa yang aku maksud. Soul Essence terdiam beberapa saat, dan emosinya berangsur-angsur kembali tenang. Apa yang ingin kamu lakukan manusia? Tang San berkata dengan ringan, aku ingin membantumu. Jika aku membacanya dengan benar, tubuhmu seharusnya menjadi pohon emas. Apakah aku benar? Ya, esensi jiwa ini dikultivasikan dari pohon emas. Dengan kata lain, pohon emas akan dikultivasikan ke tingkat dewa, tetapi menderita pukulan besar, gagal mengatasi kesengsaraan, dan dijarah. Inilah sebabnya mengapa Tang San sangat enggan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ketika dia melihat esensi jiwa ini. Ya, aku berkultivasi dari pohon emas, jadi apa? Jawab Soul Essence. Tang San berkata, tidak ada. Aku tidak bisa mengembalikan kejayaanmu sebelumnya. Namun, kamu sekarang telah measalkan kesadaran ilahi. Jika kamu diminta untuk melakukannya lagi, aku yakin kamu akan mencapai tingkat dewa lebih cepat. Lihat ke belakang. Saat berbicara, Tang San menunjuk ke pohon emas di depannya. Soul Essence berputar, dan melalui botol kristal, dia segera melihat pohon emas memancarkan cahaya keemasan samar. Segera, jiwa itu tidak tenang, dan kelompok cahaya kuning mulai menghancurkan ke kiri dan ke kanan lagi, seolah-olah ingin keluar dari botol kristal. Kali ini Tang San tidak berhenti, hanya diam menunggu. Butuh 1/4 jam penuh bagi roh untuk menstabilkan kembali, biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Ini hanya pohon emas dalam masa pertumbuhan, dan roh belum asal. Biarkan aku berintegrasi dan aku bisa bangkit lagi, 100 tahun, ya, paling lama 100 tahun, dengan indera ilahiku, aku bisa mencapai puncaknya lagi dan menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak butuh waktu lama, dengan bantuanku, kamu dapat mencapai tujuan ini dalam waktu yang lebih singkat. Apa yang kamu ingin aku lakukan? IQ Soul Essence akhirnya online. Ketika melihat pohon emas, semua kemarahannya berubah menjadi kejutan. Karena ini adalah kesempatan terbaiknya untuk diasalkan kembali. Tang San berkata, aku tidak perlu kamu melakukan apapun, aku hanya ingin kamu menjaga area ini. Di masa depan, aku akan memberimu lebih banyak, yang aku inginkan hanyalah umpan balikmu di area ini. Itu nalurimu, jadi kamu tidak perlu membayar sama sekali. Memang instingnya sendiri pohon emas menyerap energi spiritual langit dan bumi dan mengubahnya menjadi aura kehidupan, untuk itu aura kehidupan tidak banyak berpengaruh. Pohon emas sangat umum di kerajaan Richen, dan nafas kehidupan juga sangat penting untuk tumbuh-tumbuhan. Tapi mereka jarang memiliki kecerdasan asal. Selain itu, kemajuan tertinggi dari pohon emas juga merupakan urutan ke-10, jadi itu hanya ras yang sangat biasa di Kekaisaran Richen. Api ini juga berasal dari kognisi dunia ini. Dalam kognisi Tang San, pohon emas adalah jenis makhluk lain. Alasan mengapa pohon emas di plane ini hanya bisa bertahan di tingkat dewa dan tidak dapat terus meningkat bukanlah masalah dengan plane itu sendiri, tetapi pohon emas itu belum menemukan arah untuk terus berkembang. Jika itu dikembangkan secara alami, mungkin perlu puluhan ribu tahun untuk benar-benar berevolusi, tetapi Tang San terlalu akrab dengan spesies ini, dan bahkan lebih memahami manfaat dan efek yang dapat ditimbulkannya. Kalau begitu biarkan aku keluar, kata roh-roh lagi. Oke. Tang San tersenyum sedikit, tanpa ragu-ragu, dia langsung membuka botol kristal, dan secara tak terduga melepaskan roh pohon emas dari segel. Ketika botol kristal dibuka, kelompok cahaya kuning naik ke langit dan segera melarikan diri. Menghadapi pelariannya, Tang San tidak melakukan apa-apa, tidak mengejarnya, masih duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Kelompok cahaya kuning bergegas ke ketinggian 100 meter tetapi berhenti, setelah melayang di udara untuk sementara waktu, perlahan-lahan turun dan datang ke Tang San lagi. Apakah kamu tidak takut aku melarikan diri? Suaranya memasuki pikiran Tang San melalui akal ilahi. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengapa kamu harus takut? Kami adalah masalah yang saling menguntungkan. Ini adalah timur, termasuk dalam kategori Kekaisaran Tianyu. Aku pikir kemungkinan kamu ingin menemukan jenis yang sama adalah sangat kecil. Tujuanku untuk membantumu sangat sederhana, yaitu, energi kehidupan yang kamu keluarkan dalam proses tumbuh dewasa akan memelihara semuanya di sini, yang cukup bagiku.
Kamu harus merasakan susunan pengumpulan roh yang aku atur di sini. Dengan arai pengumpulan roh ini, kecepatan pemulihan dan pertumbuhanmu akan sangat meningkat. Dan ini baru permulaan. Di masa depan, saat aku menjadi lebih kuat, aku akan memberimu lebih banyak hal baik untuk mempercepat pertumbuhanmu. Kelompok lampu kuning berkata, kalau begitu jika aku tumbuh ke tingkat dewa di masa depan, kamu tidak dapat menghentikanku untuk pergi. Tang San berkata, tentu saja, aku dapat membuat kontrak denganmu. Di masa depan, ketika kamu mencapai tingkat dewa, kamu dapat pergi kapan saja sendiri, dan aku tidak akan pernah menghentikanmu. Aku bahkan dapat membantumu mengatasinya malapetaka itu.